Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan matematika ekonomi. Hari ini saya akan bahas materi tentang konsep matriks. Kedengarannya ribet, tapi tenang. Kalau kita udah ngerti analoginya, itu gampang banget. Yuk kita mulai. Pengertian matriks dan vektor. Matriks itu apa sih? Simpelnya, matriks adalah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom, terus dibungkus kurung siku. Bayangin kamu punya warung sembako dan kamu catat stok barang selama 2 hari. Senin, beras 50 dan minyaknya 30. Selasa, berasnya 40, minyaknya 20. Nah, kalau disusun rapi dalam tabel angka seperti di video kali ini, itulah yang disebut matriks. Ukuran matriks disebut ordo, ditulis baris kali kolom. Contoh tadi punya 2 baris dan 2 kolom, jadi ordonya 2 dikali 2. Terus vektor itu apa? Vektor adalah matriks yang cuma punya 1 baris atau 1 kolom saja. Kalau matriks itu tabel penuh, vektor itu cuma 1 barisnya atau 1 kolomnya. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Matriks bisa dijumlah dan dikurang, tetapi ada syaratnya. Ordo kedua matriks harus sama. Analoginya, kamu gak bisa gabungin laporan stok 2 toko jika formatnya berbeda. Harus format yang sama terlebih dahulu. Contohnya, toko A punya stok beras 20 dan minyak 15 di pagi hari, beras 10 dan minyak 5 di sore hari. Toko B punya stok beras 30 dan minyak 10 di pagi hari, beras 20 dan minyak 10 di sore hari. Kalau mau tahu total stok gabungan, tinggal jumlahkan angka posisi yang sama. Pagi, beras 20 plus 30 sama dengan 50. Minyak 15 plus 10 sama dengan 25. Sore, beras 10 plus 20 sama dengan 30. Minyak 5 plus 10 sama dengan 15. Pengurangan caranya persis seperti penjumlahan, tinggal dikurangin saja. Selanjutnya, operasi perkalian. Perkalian matriks agak berbeda. Ada 3 hal yang perlu diingat. 1. Matriks kali matriks sama dengan matriks. 2. Matriks kali vektor kolom sama dengan vektor kolom. 3. Vektor baris kali matriks sama dengan vektor baris. Syaratnya, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Caranya, kalikan baris dengan kolom lalu jumlahkan hasilnya. Contoh ekonominya, misalnya warung kamu menjual beras dan minyak. Senin terjual 3 kilo beras dan 2 liter minyak. Selasa terjual 5 kilo beras dan 1 liter minyak. Harga beras 10.000 per kilo, minyak 15.000 per liter. Pertanyaannya, hitung pendapatan per hari pakai perkalian matriks. Senin, 3 kali 10.000 plus 2 kali 15.000 sama dengan 30.000 plus 30.000 sama dengan 60.000. Selasa, 5 kali 10.000 plus 1 kali 15.000 sama dengan 50.000 plus 15.000 sama dengan 65.000. Dengan perkalian matriks, total pendapatan tiap hari langsung ketemu dalam 1 operasi. Transpos matriks. Transpos artinya menukar posisi baris dan kolom. Yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Ditulis A transpos. Gampangnya, bayangkan kamu putar kertas 90 derajat, itulah transpos. Contoh, matriks A punya 2 baris dan 3 kolom. Setelah ditranspos menjadi 3 baris dan 2 kolom. Angkanya sama tetapi posisinya berputar. Transpos sering dipakai untuk merapikan data laporan keuangan supaya lebih mudah dibaca.
Determinan matriks. Determinan adalah nilai tunggal yang dihitung dari suatu matriks persegi. Ditulis det A atau determinan A. Determinan penting karena dipakai untuk mencari inverse matriks. Ada dua cara menghitungnya. Cara 1, metode perkalian silang untuk matriks 2 kali 2. Rumusnya, kalikan elemen pojok kiri atas dengan pojok kanan bawah, lalu kurangkan dengan hasil kali pojok kanan atas dan pojok kiri bawah. Contoh, matriks dengan angka 3, 1, 2, dan 4. Maka det sama dengan 3 kali 4 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 12 kurangi 2 sama dengan 10. Cara keduanya, metode faktorisasi atau sarus untuk matriks 3 kali 3. Salin dua kolom pertama ke sebuah kanan matriks, lalu kalikan diagonal-diagonalnya. Diagonal kanan bawah dijumlahkan, diagonal kiri bawah dikurangkan. Sifat penting, menukar baris dengan kolom tidak mengubah nilai determinan, tetapi menukar baris dengan baris lain akan mengubah tandanya. Positif jadi negatif atau sebaliknya. Inverse matrix. Inverse matrix itu seperti kebalikannya sebuah matriks. Ditulis A inverse. Di angka biasa kebalikannya 5 adalah 1/5. Karena 5 kali 1/5 sama dengan 1. Nah, di matriks A kali A inverse sama dengan I, yaitu matriks identitas. Langkah mencari inverse matriks 2 kali 2. 1. Hitung dulu nilai determinannya. 2. Tukar posisi elemen pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. 3. Ubah tanda elemen pojok kanan atas dan pojok kiri bawah menjadi negatif. 4. Kalikan semua elemen dengan 1 dibagi determinan. Syarat pentingnya, inverse hanya ada jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jika determinannya 0, matriks itu disebut singular dan tidak punya inverse. Manfaatnya di ekonomi adalah inverse matriks dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Misalnya mencari harga dan kuantitas keseimbangan pasar sekaligus dalam satu perhitungan. Oke, selanjutnya rangkuman. Kita udah bahas semuanya tentang matriks. Yuk kita rangkum. Matriks adalah angka tersusun dalam baris dan kolom. Ukurannya disebut dengan ordo. Vektor adalah matriks dengan hanya satu baris atau satu kolom. Penjumlahan atau pengurangan. Ordonya harus sama, jumlahkan elemen yang posisinya sama. Perkalian, baris kali kolom lalu jumlahkan. Syaratnya kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Transpose. Transpose ini adalah tukar baris jadi kolom dan sebaliknya. Determinan adalah nilai tunggal dari matriks dihitung dengan perkalian silang atau faktorisasi. Inverse adalah kebalikan matriks, hanya ada kalau determinan tidak sama dengan 0. Itu dia pembahasan lengkap konsep matriks dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih sudah menyimak.